jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali bersama saya Yanti dalam ibadah online kali ini. Sebelum ibadah kita mulai, saya akan mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Rabu 21 Oktober 2020 pukul 7:15 malam kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam Praise and Worship GB Petra yang akan ditayangkan secara live di YouTube channel GBI Petra. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat bergabung bersama kami. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun pada seluruh jemaat yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening GB Petra. Saat mentransfer, kiranya dapat memberikan keterangan persembahan atau perpuluhan. Untuk bukti transfer dapat dikirimkan kepada Ibu Lukian. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah di hari ini. Shalom Jemaat GBI Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita, amin. Oleh karena itu, di ibadah minggu ini kita mau persiapkan hati kita hanya untuk menyenangkan Dia, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan minggu ini yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berikan hati kami Tuhan yang terbaik, hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami, Kau sertai setiap kami ya Bapa. Bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah sekalipun ya Tuhan Yesus, atau dimanapun mereka berada, biar Engkau menyertai mereka selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau siap memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, mari kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorak yang mulia bagi Dia. Kita mau bersuka oleh karena kejadiannya dalam kehidupan kita sungguh luar biasa, amin, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Hari
kita di dalam Tuhan kita yang luar biasa, amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi di dalam hadiratnya. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Sebab segala pujian hanya bagi Dia yang layak dipuji, dipermuliakan. Oh Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Oh Yesus, Kaulah pujian bagi kami Tuhan.
dia. Ya rara syakara Kau menjamah kami Tuhan, Kau menjamah kami lebih lagi. Dimanapun kami berada, lawatanmu Tuhan, lawatanmu tidak akan terlewatkan. Ya rara syakara. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima puji, hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami ucap syukur Tuhan buat ibadah online hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa ini Tuhan dalam naungan-Mu, dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kau mengurapi bangsa ini Tuhan. Bahkan setiap pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, kami percaya kekuatan dari Engkau Tuhan, hikmat dari Engkau Tuhan, untuk Bapak memimpin bangsa ini Tuhan. Apapun masalah yang terjadi Tuhan, pandemi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang berikan jalan keluarnya Tuhan. Yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkannya Tuhan. Bahkan Engkau berkati Tuhan setiap tim medis Tuhan, mereka yang berusaha Tuhan untuk mengobati Tuhan setiap orang yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan hikmat dari Engkau Tuhan. Kau berkati setiap keluarga mereka Tuhan, tutup bungkus oleh darah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan juga kota kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota kami Tuhan, Provinsi Banten ini dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Ada rancangan damai sejahtera yang Kau berikan bangsa ini dan kota ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya Bapa, kerusuhan terjadi Tuhan saat ini, kami percaya Tuhan, semuanya yang Kau berikan damai sejahtera Tuhan, kekuatan dari Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga hamba-Mu Tuhan, Pak Filipus Tuhan, beserta Tuhan Pak Bona juga Tuhan, bahkan siap tim Bapak Sekre Tuhan, bahkan siap pengurus Tuhan, Kau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, kekuatan hikmat dari Engkau turun atas mereka Tuhan, untuk Bapak melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya juga umat-Mu Tuhan di saat-saat ini Tuhan, mereka yang Bapak mengalami Tuhan ekonomi Bapak, apapun Tuhan masalahnya Tuhan, yang sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengangkat tangan mereka Tuhan untuk menghadapi setiap masalah apapun yang terjadi Tuhan. Biar rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagi umat-Mu di GBI Petra Tuhan, setiap umat-Mu tetap bersuka cita Tuhan, di saat apapun yang terjadi Tuhan, mereka tetap berpegang teguh di hadapan Engkau Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan Tuhan di ibadah online itu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengurapi lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan udah siapkan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu menjadi kekuatan yang menjadi penopang dalam hidup kami Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan GBI Petra Cilegon. Izinkan saya menyampaikan salam dari jemaat GBI Empang Sari Tasikmalaya. Terima kasih buat Pastor Filipus dan para leader yang ada untuk memberikan izin untuk saya share kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi dan urapi kami dengan Roh Kudus. Horabata karya lama santa kuria lamandamaya sandaram. Berikan bagi kami roh hikmat, hati yang mengerti dan memahami mengenal kehendak-Mu dengan sempurna. Supaya kami Tuhan mampukan di pelaku-pelaku firman. Karena firman Allah akan menjadi pelita bagi kami. Akan memerdekakan kami, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat. Dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, di tengah pandemi dan krisis yang sedang terjadi ini, siapakah mereka yang akan tampil menjadi pemenang? Yaitu murid-murid Kristus yang memiliki mentalitas kerajaan Allah. Saya ulangi, yaitu murid-murid Kristus yang memiliki mentalitas kerajaan Allah. Dalam kesempatan ini, izinkan saya men-sharekan ada dua hal menjadi salah satu ciri mentalitas kerajaan Allah yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus. Yang pertama, survivor. Apakah arti survivor, saudara? Adalah murid-murid Kristus yang pantang menyerah di tengah kesulitan yang tersulit sekalipun. Murid-murid Kristus yang memiliki mentalitas seorang pejuang ketika menghadapi pintu-pintu tertutup. Bahkan mereka adalah orang-orang yang bertahan tetap kuat di dalam Kristus Yesus, di tengah segala goncangan terberat sekalipun. Contoh survivor dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. 2 Korintus 4 di dalam ayatnya yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebelum kita mendalami lebih jauh lagi tentang mentalitas survivor yang dimiliki oleh Paulus, saudara. Kalau kita ingin belajar menjadi seorang survivor, tidak salah untuk mengerti kehidupan serigala. Bapak, Ibu, Saudara, serigala adalah salah satu contoh hewan yang baik untuk kita teliti sebagai salah satu survivor. Karena serigala bisa hidup di daerah iklim yang sangat dingin, Saudara. Atau serigala pun kadang ada di tengah padang gurun yang sangat panas.
Dan mereka menghadapi ukuran mangsa yang seringkali 4 kali lebih besar dari tubuh mereka. Tapi mengapa serigala ini tetap bisa bertahan hidup di berbagai musim dan kondisi yang sulit? Ternyata serigala ini adalah sebuah kelompok. Di dalam serigala itu memiliki seorang pemimpin serigala yang sering diberi nama Alfa. Dan pemimpin serigala Alfa ada di belakang untuk mengawasi, memantau keadaan serigala kawanannya, menjaga. Dan yang luar biasa, seluruh kawanan serigala begitu tunduk kepada sang alfa atau pemimpin. Hubungan seperti inilah yang membuat mereka bisa bertahan di berbagai musim. Sehingga mereka adalah di salah satu contoh survivor. Dan saudara, pepatah Tiongkok berkata, kalau mau belajar untuk menjadi terkuat dan ditakuti, belajar dari seekor singa. Tapi jadi pemimpin yang diikuti, belajar dari seekor serigala. Karena serigala sulit takluk dan tunduk kepada hal-hal yang lain kecuali pemimpinnya sang alfa. Oleh karena itu, kita jarang menemukan serigala di tengah sirkus, tapi singa bisa ditaklukkan ada di dalam sirkus. Nah, apa yang saya ingin sampaikan tentang serigala ini? Ada hal yang menarik. Ternyata salah satu suku Israel digambarkan, dinubuatkan seperti serigala. Adalah suku Benyamin. Saya akan baca Kejadian 49 ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Apa hubungannya? Kita tarik hubungannya dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah menyatakan dirinya sebagai suku Benyamin dalam Roma 11 ayat pertama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan suku Benyamin. Paulus suku Benyamin. Suku Benyamin pernah dinubuatkan seperti serigala. Izinkan saya untuk menarik satu pembelajaran. Mengapa Rasul Paulus yang arti namanya small, kecil, tapi dia memiliki sebuah mentalitas kerajaan survivor. Tetap terus bertumbuh, bergerak, berbuah. Kalau kita lihat, sama seperti serigala. Dalam kehidupan Paulus, Paulus memiliki seorang alfa dan tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus, Sang Tuhan Juru Selamat. Alfa dalam kehidupannya. Paulus sangat menundukkan hatinya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya hanya kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, orang yang menaklukkan, menundukkan seluruh hidupnya, perasaannya, pikirannya, perkataannya, kehendaknya kepada Kristus Yesus, orang tersebut akan sulit ditaklukkan oleh badai sebesar apapun, oleh keadaan sulit apapun. Dan inilah rahasia pertama. Anda murid Kristus, jadilah survivor. Bukan karena Anda kuat, bukan karena Anda hebat, tapi karena Anda menaklukkan, menundukkan hidupmu hanya kepada satu hal saja, Yesus Kristus. 2 Korintus 10 ayat ke-5, kami mematahkan setiap siasat. Anda lihat apa yang Paulus katakan, kalimat terakhir, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu rahasia. Tuhan sedang melatih kita di tengah krisis yang sulit ini. Supaya kita tidak tunduk dan takluk kepada virus corona. Tunduk dan takluk kepada krisis keuangan. Karena kita hanya menaklukkan pikiran dan perasaan kita hanya kepada Kristus dan firman-Nya. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki mentalitas survivor. Bapak Ibu, itulah yang kita bisa pelajari dari sisi Paulus. Bahkan mengapa Paulus memiliki mentalitas survivor. Filipi 1 ayat 18, Paulus belajar melihat sisi positif di balik situasi yang buruk. Filipi 1 ayat 18, tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita.
Bapak Ibu lihat ada orang yang mencoba melukai Paulus dari belakang. Paulus dalam posisi sedang di penjara. Tapi orang itu ingin mengambil keuntungan palsu dari pemberitaan Injil yang ada. Tapi Paulus justru berkata, tidak mengapa. Dia lihat sisi positifnya. Bagaimanapun juga Kristus toh diberitakan. Dan aku tetap akan bersuka cita. Dan Anda lihat 1 Korintus 16 ayat 9. Paulus juga melihat sisi hal kesempatan dibandingkan banyaknya pintu-pintu tertutup. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Itu yang Paulus lihat, bukan penentangnya. Dia taruh kesempatannya. Oleh karena itu ayat ini berkata kesempatan di depan. Banyak kesempatan. Padahal keadaannya sedang dikelilingi oleh banyak penentang. Itulah Paulus. Mari murid-murid Kristus. Ini krisis terus berlanjut. Anda harus punya mentalitas kerajaan Allah, survivor. Taklukkan dirimu, perasaan pikirmu hanya kepada Sang Juru Selamat, Sang Alfa hidup kita, Kristus Yesus. Anda akan sulit ditaklukkan oleh badai sebesar apapun. Dan belajar lihat sisi positif dari segala situasi yang buruk. Izinkan saya untuk men-sharekan apa yang Tuhan izinkan kami alami. Gereja kami alami, rayon kami alami, pemimpin kami alami. Di bulan Maret kami dihantam oleh yang namanya badai COVID-19. Sehingga ada orang menyebut sebagai klaster Lembang. Saat itu saudara, kami semua yang setelah kembali dari seminar Lembang di bulan awal Maret tanggal 3 sampai tanggal 5. Semuanya sakit hampir di waktu yang bersamaan. Dan waktu saya berbaring di rumah, saya sempat telepon dengan pemimpin kami di Bandung, gembala rayon kami. Dan saat itu saudara kami sempat berbicara sebelum esok harinya dia masuk rumah sakit. Dan 3 hari kemudian kalau tidak salah, Tuhan panggil dengan seketika. Hati kami terpukul. Posisi saya waktu sedang sakit saudara. Dan mulai saya mendengar satu persatu hamba-hamba Tuhan, bahkan rekan meninggal. Dan yang luar biasa, di kota kami Tasikmalaya, kota kecil saudara. Tiba-tiba ada beberapa jemaat yang disinyalir juga. Dikatakan klaster kami. Karena memang sering ada bersama kami dalam menara doa. Meninggal dunia. Dan waktu itu posisi saya sedang terpuruk. Dan saya berjuang saudara. Waktu kondisi itu, tiba-tiba ada intimidasi dalam roh dan spirit saya. Saya pun akan mati. Karena posisi saya sedang sesak. Tapi saya tidak mau ke rumah sakit. Karena saya harus bisa lewat. Kalau begitu saya ke rumah sakit. Seolah-olah pastilah terjadi yang namanya. Gereja kami akan habis. Sekolah kami akan hancur. Karena saya sebagai leader mungkin akan menggoncang berita di kota kami. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya saya harus saat itu berperang. Untuk bertahan melawan sakit ini. Roh Kudus tolong saya. Tuhan Yesus kirim Roh Kudus untuk menolong kita di tengah kesulitan, tersulit, rasanya diambang kematian, di tengah yang namanya kegelisahan, ketakutan yang luar biasa, tubuh yang sakit, dan intimidasi. Banyak laporan, berita-berita yang negatif masuk dalam handphone, dan keadaan kami saat itu sedang dalam kacau balau, saudara. Apa yang terjadi? Roh Kudus tolong. Roh Kudus menolong saya dengan cara apa? Supaya saya tetap menjadi seorang survival dalam Kristus. Saya katakan, saya tidak hidup dari perasaan. Saya tidak hidup dari pikiran saya. Saya hidup dari iman. Iman kepada anak Allah yang sudah datang ke dunia. Menyerahkan nyawa dan mengasihi saya. Dan iman itu muncul dari firman-Nya. Saya hanya perkatakan, renungkan firman. Saya ucapkan, saya katakan, aku tidak akan mati. Aku akan tetap hidup. Dan aku akan melihat semua ini badai akan berlalu, saudara. Berlalu. Firman, dan firman. Roh Kudus membawa saya hanya untuk menaklukkan hidup saya kepada firman. Dan saya memberitahu pada jiwa saya, engkau nggak hidup dari perasaan. Kau nggak hidup dari keadaan tubuhmu yang sakit. Kau nggak hidup dari pikiranmu yang sedang kalut dan sedang dalam keadaan tertekan depresi. Aku hidup dari iman. Iman pada firman. Saya cuma hanya nangis seperti seorang anak. Roh Kudus tolong saya. Tolong supaya kami bisa melewati ini. Kami melewati 30 hari pertama. Saya sembuh.
Dan saya mengisolasi, saya perintahkan seluruh full timer dan orang dekat saya tidak boleh keluar rumah 30 hari pertama. Bertanggung jawab terhadap lingkungan kiri kanan. Sehingga tidak terjadi pemaparan lebih jauh. Tapi 30 hari selanjutnya, kami tetap harus dirapid. Dan hasilnya reaktif, ada kurang lebih 15 orang, saya dengan full timer. Sambil menunggu swab belum muncul, saudara, hasil swab, kami harus diasingkan, masuk, diisolasi di satu rumah sakit di daerah pojok Tasikmalaya. Dan inilah awal badai kami berikutnya. Saudara yang janjinya, Pak, cuma hanya 2-3 hari saja meredam keadaan. Ternyata hari ke-5, hari ke-10, hari ke-14 hasil swab belum keluar. Dan hari pertama saya melihat rumah sakit, saya down banget. Karena rumah sakit itu rumah sakit yang sudah lama tidak dipakai. Dan saya melihat pintu-pintu jendela ditutup, untuk kamar saya ditutup, dipaku, ditutup dengan plastik dari luar. Langkah pertama yang saya lihat bagaimana saya bisa bernafas. Tidak ada AC, sedangkan pakai kipas angin pun saya bisa biasa masuk angin. Terpaksa saya titip beli kipas angin. Saat itu saya mulai mencuri untuk bisa bernafas. Karena ada udara ventilasi keluar. Saya curi buka sedikit itu jendela, supaya ada angin keluar masuk. Dan tubuh saya gatal-gatal karena ada banyak serangga yang masuk. Pikiran saya, berapa lama saya bisa bertahan seperti ini? Bukan karena keadaan. Tapi tiba-tiba nama kami, semua nama-nama kami bersama para pendeta yang ada, full timer kami, orang di bawah kami, semua di situ difoto, disebarkan ke seluruh kota Tasikmalaya. Sehingga berbagai isu mulai muncul. Itulah badai kedua. 30 hari menjelang, kami tetap ada di sana, saudara. Akhirnya saya dipindahkan ke rumah sakit di Bandung. Dalam waktu 1 minggu, saya bersama istri sudah bisa bebas dengan 2 kali swab keluar. Tapi sebagian full timer kami kembali, mereka ada yang 40 hari. Jadi total kami kurang lebih rata-rata 75-80 hari di isolasi. Bukan hanya yang paling parah, bukan fisiknya. Karena fisik kami sudah mulai sehat, tidak bergejala sejak 30 hari. Tapi yang paling parah dihantam adalah mentalnya. Kami dihantam bertubi-tubi. Tapi disitulah peran Roh Kudus. Saya hanya menangis, Tuhan Yesus, tolong saya. Supaya saya boleh melewati dengan respon yang benar, sikap yang benar. Saya tidak bertanya dan minta segera keluar atau apapun juga. Cuma saya minta, saya tahu Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Dan Tuhan juga yang menyertai di tengah ujian terberat. Aku hanya minta agar aku berkenan, sikap hatiku, perkataanku berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat itulah Alkitab berkata, taklukkan hidupmu sepenuhnya kepada perkataan Yesus, firman Tuhan. Dan saya belajar melihat sisi positif. Dan Tuhan ajarkan, yang awalnya melihat rumah sakit itu menyeramkan. Saya melihat di balik seberang jendela itu, ada bunga. Bunga ini sudah ada sebelum saya datang. Tapi saat itu saya dilatih untuk melihat bunga ini. Dan saya mulai zoom, saya mulai fokus pada satu titik itu. Dan saya perhatikan warnanya indah. Saya mulai bersyukur, terima kasih Tuhan hari ini. Saya bisa melihat bunga yang warnanya merah. Hari berikutnya bunga yang warnanya kuning. Kemarin saudara, bunga itu ada, tidak sama sekali menyentuh hati saya. Tapi sejak Roh Kudus mengajar saya, lihat hal-hal positif di tengah keadaan yang sulit. Itu membangkitkan mental saya untuk tetap survive. Saya perhatikan bunga itu indah. Besoknya ada kupu-kupu. Saya nggak senang bunga, saya nggak senang kupu-kupu. Tapi Roh Kudus ngajar saya. Di tengah keadaan depresi, stres, lihat hal positif. Hari ini ada kupu-kupu putih, saya ikuti. Ini kupu-kupu putih, saya mulai video, saya kirim ke keluarga saya. Papa lihat kupu-kupu putih. Papa bersyukur, Yesus terima kasih buat kupu-kupu putih. Ternyata itu membangkitkan rasa syukur dari hal-hal kecil. Tuhan ingatkan hal yang positif. Kadang-kadang hal yang kecil yang sudah ada dalam hidupmu. Yang kita lupakan. Di tengah kesulitan, perhatikan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan karena hal itu. Maka Tuhan sedang menggerakkan sebuah mentalitas yang kuat. Survivor. Yang kedua, saya ingin berbicara tentang mentalitas kedua adalah visioner. Di tengah keadaan terpojok, terisolasi. Ternyata saya bertanya, Tuhan izinkan rayuan kami. Gereja kami seolah-olah orang melihat kami hancur, saudara.
Sekolah kami, saudara, yang awalnya sekolah sehat juara nasional 2, di waktu setempat dihancurkan. Foundernya, kepala sekolahnya itu isi saya, COVID, saudara. Rasanya, dan gurunya ada yang COVID. Semua kayaknya digoncang, kota kecil tergoncang. Dan banyak mencemooh dan lain sebagainya, dan banyak juga yang mendoakan, saudara. Di tengah seperti itu, rasanya kami titik terendah. Pemimpin yang seringkali memimpin kami, Bapak rohani kami, tiba-tiba Tuhan panggil. Termasuk leader-leader lain, Tuhan panggil. Dan kami terpukul, saya hilang segala sesuatunya. Di tengah seperti itu, saya cuma tanya, Tuhan mau apa dalam hidup kami? Apa yang Tuhan inginkan? Laksanakan kehendak-Mu. Ternyata Tuhan membukakan sesuatu. Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara tahu, setelah Lot berpisah dari Abram, kemudian Tuhan berfirman. Kenapa Lot berpisah, baru Tuhan berfirman? Ada sesuatu yang terjadi. Abram punya visi dan mimpi untuk bisa menetap di lembah Yordan itu yang hijau. Tapi lembah Yordan itu sudah dipilih oleh Lot lebih dulu dan menjadi milik Lot. Saat itu seolah-olah mimpi Abraham sudah hilang. Dan keadaan Abraham sedang hilang pengharapan. Oleh karena itu setelah Lot berpisah, atau setelah mimpi Abraham yang lama, visi Abraham yang lama, tiba-tiba terkubur dan semua pintu tertutup. Tuhan menuntun Abraham dengan sesuatu yang baru. Lihat ke timur, barat, utara, selatan. Kita adalah Tuhan yang bergerak dengan visi. Artinya apa? Di tengah keadaan tersulit sekalipun, jangan pernah berhenti untuk bermimpi bersama Yesus. Memiliki visi yang dari Tuhan. Visi-visi yang baru munculkan. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang bergerak, yang menuntun umatnya untuk menjadi kepala bukan ekor. Untuk menyatakan, memanifestasikan kerajaan surga lewat hidupmu. Memanifestasikan Yesus Kristus yang dahsyat lewat hidupmu. Kapan? Justru ketika kita sedang terpuruk dan hancur. Di saat itulah Tuhan memberikan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Bersama Yesus kita bisa lakukan perkara besar. Oleh karena itu Tuhan hadir di tengah Abraham setelah Lot berpisah. Untuk berbicara kepada Abraham. Ayo Abraham, lihat visi yang baru. Lihat ke timur, utara, barat, selatan. Tiba-tiba saya membaca firman di rumah sakit itu. Tuhan katakan, di dalam Kejadian 45, Yusuf berkata, Tuhan mengirim aku ke sini supaya aku menjadi bapa bagi Firaun. Tiba-tiba Tuhan memberikan visi yang baru dalam hidup saya. Justru ketika saya dalam keterpurukan. Ketika orang berkata, pasti hancur gerejanya. Tidak bisa bangkit, bubar, jemaatnya takut semua. Karena semuanya COVID, itu isu di luar. Sekolahnya habis, itu isu di luar. Tiba-tiba visi yang baru. Kami akan menjadi bapa bagi Firaun. Bapa bagi generasi, bapa bagi kota. Bapa bagi bangsa-bangsa. Dari kota kecil inilah kita akan melihat dan mulai Tuhan taruh sebuah angka 10.000 murid Kristus dan kami canangkan misi gereja kami 10.000 murid Kristus. Kita akan memuridkan lewat online, lewat komunitas-komunitas, semua itu mulai muncul visi-visi yang baru. Wow, ternyata Tuhan ingin supaya setiap saudara mungkin hari ini bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu terhenti. Roh Kudus ketika engkau intim dan bergantung dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menaruh visi-visi yang baru. Supaya engkau melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyelesaikan amanat agung. Apa yang saya sampaikan saudara. Kita lihat. Apa yang Yesus katakan. Yohanes 14 ayat 12. Coba syaratnya satu hal yang ingin saya sampaikan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat, Yesus Kristus adalah Yesus Allah yang visioner. Menginginkan Anda lebih daripada ini. Keluar dari zona nyaman.
keluar dari level yang lama. Justru dengan ketika Anda dibanting ke bawah seperti bola basket, Anda akan memantul lebih tinggi. Ketika Anda menghadapi krisis yang sangat berat, visimu akan lebih besar lagi, saudara. Visi yang lebih besar untuk menyelesaikan amanat agung, saudara. Dan apa yang Yesus katakan? Kalimat pertama dalam bahasa aslinya, amen, amen, lego humin, hopisteon eis heme. Artinya, ya, Tuhan berkata, amin, yes, yes, terjadi. Bagi engkau yang percaya kepadaku, firman Allah. Barang siapa saja yang percaya kepadaku. Percaya, bukan hanya percaya dia sanggup membangkitkan orang mati, tapi mempercayakan seluruh hidupmu, nafasmu, masa depan, keluargamu, gerejamu, bisnismu di tangan Tuhan. Artinya percaya, tunduk kepada kehendak-Nya. Mereka akan melakukan pekerjaan seperti aku kerjakan, bahkan yang lebih besar. Itu disampaikan dengan dua kata depan. Amin, amin, kata Yesus. Terjadi, terjadi. Itulah Allah kita. Bahkan dalam Matius 5:16 ayat terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, kalos, excellent, dan memuliakan Bapa di surga. Kapan Bapa dimuliakan di surga? Sekarang di tengah krisis. Sekarang di tengah pandemi. Ketika saat-saat ini dunia bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang excellent. Yang baik. Di tengah segala apapun yang dikerjakan. Engkau diangkat jadi terang. Terang tidak pernah di bawah tapi ditaruh di atas untuk bisa melihat sebanyak hal. Oleh karena itu tetaplah minta. Visioner. Visioner. Di tengah keadaan sulit. Anda harus visioner-visioner dalam kerajaan Allah. Untuk menjangkau jiwa, memberkati kota dan bangsa, menyelesaikan amanat agung. Karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah menolong juga Abraham untuk melihat utara, timur, barat, selatan. Karena Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Hari ini saya berbicara dua hal saja. Siapa akan jadi pemenang? Murid-murid Kristus yang memiliki mentalitas kerajaan Allah seperti survivor dan visioner. Saya akan berdoa. Mari angkat tanganmu kalau kau membutuhkan saat ini kekuatan yang baru, pengurapan Roh Kudus. Kalau kau membutuhkan saat ini penyegaran ilahi, pencerahan Roh Allah karena kau sedang dalam keadaan terjepit, terjebak, dan kau sedang lemah saat ini. Dan kau berseru, Yesus tolonglah aku. Aku mau tampil jadi pemenang. Krisis bukan membuat kami mati dan berhenti. Tapi justru membuat kami lebih-lebih lagi bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Anda orangnya, angkat tanganmu. Bapa, kau lihat setiap tangan-tangan terangkat. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkaulah pribadi penolong setiap kami yang lemah. Ada yang sedang lemah, ada yang sedang takut dan khawatir, yang sedang menyerah. Tapi hari ini seperti Engkau sudah membangkitkan, menolong hamba-Mu. Kau akan melakukan perkara-perkara besar dan menolong umat-Mu. Mereka adalah survivor dalam kerajaan Allah. Karena Kristus Yesus. Dan mereka adalah visioner dalam kerajaan Allah. Karena Yesus Kristus. Urapi gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat kekuatan dicurahkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan salam revival.